Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berharap kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Viral di sosial media, bagaimana ada seorang muslimah yang masuk dalam suatu gereja membawa benda tajam, dan apa yang terjadi, ya, apa tujuan orang ini masuk ke dalamnya telah terungkap. Dan bahkan hari ini kita akan menonton cuplikan, ya, saudara kandungnya sendiri berbicara kenapa orang ini melakukannya dan siapa sebenarnya orang ini. Tanpa berlama-lama, ya, langsung kita simak cuplikan berikut ini. Ini aku dari keluarganya, keluarga dari adik aku, ini aku kakaknya. Aku di sini cuma mau ngelurusin bahwasanya adik aku emang kurang normal. Di sini dianya itu nikah sama orang Madura, tapi di sini cuma ikut suaminya. Nah, pas kejadian itu, adik aku itu mau nyamperin aku, mau rujak-rujakan, terus bawa pisau, emang dari rumah, dari kosan. Ini dari kosan. Aku di sini sekali lagi cuman mau minta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan adik aku. Di sini adik aku udah kurang normal itu dari 2023 udah dibawa ke rumah sakit, emang udah jadi pasien. Tapi pas akhir tahun adik aku udah agak normal, tapi masih ada sedikit tidak normalnya, paham ya. Nah, nikah sama orang Madura, di sini cuma ngekos, suaminya jualan, terus adik itu mau nyamperin aku kerja di Surabaya Manukan, terus adik mau kesini nyamperin aku, dia bilangnya ke suaminya mau rujakan. Ya mungkin pas di jalan kan di Wonorejo ada salah satu yang meninggal, mungkin adik itu kebawa, mungkin emang kan dianya juga kurang normal, makanya adek itu jadi bicaranya itu ngelantur, makin parah. Emang waktu itu mau dibawa ke Madura biar adik aku ditangani di sana. Nah, di sini aku cuma mau ngelurusin, kami keluarga minta tolong buat hapus atau jangan menyebarluaskan. Kasihan mama sama papa aku di sini. Adek itu enggak mau nyelakain. Pisaunya juga enggak adek todongkan sama orang. Pisaunya juga ditaruh di dalam, tapi itu jatuh. Enggak adek langsung todongkan ke orang, enggak kan. Cuma di sini tuh adek dihasut sama aura hitam katanya, dihasut disuruh masuk. Kalau enggak masuk adek ditodongkan. Padahal itu tuh adek itu cuma halusinasi. Ke bawah dari pikiran halusinasi, adek juga tuh dulu 2023 kerasukan, kemasukan rumah. Makanya adek itu mungkin dihasut disuruh masuk. Kalau masalah cadar, adek aku emang kadang kalau sini pakai cadar. Kalau dianya lagi mau pakai cadar, dianya kesini pakai cadar, kadang enggak. Jadi di sini tuh adek bukan mau neror atau semacamnya, atau mau, adek cuman lagi dalam fase banyak pikiran, asam lambungnya kumat, terus jadinya sakitnya itu mulat lagi. Sakit yang dulu 2023, sakit jiwanya sekarang makin parah. Makanya alhamdulillah sekarang udah ditanganin dan sekarang jadi pasien di rumah sakit. Makanya kami keluarga cuma mau minta maaf, terus juga ingin meluruskan kayak seperti apa kronologinya, dan kami juga mau tolong adik mau dibawa ke Madura. Kami keluarga minta tolong biarin kami keluarga tenang, biarin kami sekeluarga nggak banyak pikiran, beban. Soalnya bukan cuma ini kok masalah keluarga kami. Jadi kami tolong minta maaf sebesar-besarnya. Kami nggak ngomong bahwa adik kami itu
nggak salah. Tapi kami cuma mau minta tolong toleransi, soalnya adik saya itu dari saat kemarin itu dalam keadaan kurang sadar. Jadi kami cuma minta tolong dihapus video-video yang beredar, sama jangan disebarluaskan lagi. Biarin kami sekeluarga tenang. Biarin kami yang urus adik sama pihak yang berwajib. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Sekarang adik masih ditangani di rumah sakit. Hal ini, video ini harus tetap ditayangkan karena sangat banyak beredar di media sosial bahwa ada yang kemudian di-framing lah, kemudian ada yang memandang dengan sebelah mata dan sebagainya, sehingga video klarifikasi ini harus disampaikan dan video klarifikasi ini harus diketahui oleh halayak umum, apalagi ini yang berbicara langsung dari kakak kandungnya sendiri. Wanita misterius yang membawa pisau di sebuah gereja di Jalan Manukan Rukun, Sambi Kerap, Surabaya pada Rabu 20 November 2024 sempat diinterogasi oleh para jemaat dan pengurus gereja. Video interogasi yang dilakukan para jemaat dan pengurus gereja terhadap wanita itu diunggah oleh akun Instagram @lianalukito. Video berdurasi 1 menit 30 detik ini terdiri dari beberapa bagian video yang telah diedit. Selama diinterogasi secara bergantian oleh beberapa jemaat dan pengurus gereja, si wanita itu berusaha menjawabnya. Ia mengaku berasal dari Madura dan sengaja mengendarai motor untuk datang ke gereja tersebut. Dalam video, perempuan tersebut terlihat duduk di bangku gereja dan diinterogasi oleh beberapa jemaat. Perempuan tersebut juga melihat benda yang dibawanya jatuh. Seorang pria kemudian memastikan benda jatuh yang diduga pisau itu sudah diamankan. Perempuan itu kemudian bertanya kepada jemaat, apakah dirinya boleh ke mimbar pemuka agama di ujung ruang peribadatan. Seorang jemaat pun langsung melarangnya dan mengatakan mimbar tersebut hanya untuk orang tertentu. Perempuan tersebut juga bertanya tentang kitab yang ada di gereja. Setelah mengaku berasal dari Madura, perempuan itu menuturkan bahwa ada yang menyuruhnya datang ke gereja tersebut dan membawa pisau. Kamu tadi keluarkan pisau dari sini, aku lihat. Ayo. Jangan bilang lagi. Itu bukan dari aku. Aku disuruh sama orang. Siapa? Allah Ta'ala ya nyuruh. Siapa? Allah Ta'ala itu orang. Allah itu Tuhan yang harus bilang orang tadi. Kok bilang orang deh? Iya. Kalau orang itu yang sekalian Duh, sembah, Iya, tadi katanya disuruh orang. yang nyuruh bawa pisau. Iya. Tadi katanya Enggak, orang. ada orang yang ngasih. Siapa? Ada kamu kenal orangnya? Laki-laki loh. Siapa? Mana? Iya laki-laki tadi. Dia pakai kopi ya. Terus Iya. kenapa disuruh apa kamu? Katanya disuruh bawa pisau. Buat apa? Disuruh bawa ke sini. Buat apa? Bahwa saya kan ke sini benar-benar saya mohon maaf, saya sudah mengganggu agama dan beribadahkan. Kenal orangnya, kenal. Tadi itu orangnya pakai masker gitu. Jumpa di mana tadi? Di situ itu. Di mana? Iya saya itu tadinya mau ke situ mau ke kakak. Coba lihat KTP-nya. Rumah kakak? Saya nggak punya KTP, saya umur baru 18 tahun. 18 sudah punya KTP. Belum, soalnya saya orang Madura. Iya, saya berangkat nggak dibolehin, nggak bisa katanya kalau 18 tahun. Langsung ke sini. Iya. Kok tahu alamatnya sini siapa yang ngasih tahu? Orang. Katanya disuruh masuk ke sini. Disuruh kataku bawa pisau. Itu katanya gini. Itu Bunda Marianya itu punya anak. Bunda Marianya ngomong nanti di luar. Bunda Mariana itu bawa anak kan, bener kan? Pertanyaan nggak mau jawab apa apa? Bawa anak. Itu ada suaminya kan? Iya, ada suaminya kan? Ya, jadi perempuan ini tadi dia datang ke gereja pada waktu misa ya, dan kejadiannya memang misa sudah selesai dan dia membawa sebilah pisau
Dan ketika ditanyain kenapa kamu datang sini, dia katanya disuruh sama orang pakai kopiah loh katanya yang ada di luar. Tapi orangnya siapa? Nggak tahu juga gitu loh. Dan dia datang membawa pisau ke gereja, itu tentunya ada niat buruk tentunya ya. Pasti dia ingin melukai orang, entah ingin menusuk orang atau apa, saya kurang tahu. Tapi kalau saya lihat dari gaya dia ngomong, gaya dia ini sepertinya dia sedang atau sebelumnya itu dicuci otak. Dia dikasih tahu tentang Kristen atau Katolik dan lain-lain dan kemudian itu yang disampaikan. Kelihatan sekali bagaimana dia kebingungan, linglung, ya kayak orang yang nggak tahu apa-apa begitu. Dan kemudian ketika dia datang, ya mungkin karena panik, takut, dia tidak melukai orang. Tapi yang lucu dia ke situ malah ngajakin debat gitu. Ngajakin debat dan dia menanyai tentang bagaimana eh itu Bunda Maria itu punya anak, punya suami loh katanya. Maksudnya pertanyaan ini mau ngarah kemana? Ataukah dia kalau saya lihat ya, saya analisa dari statement-statement yang sebelumnya, dia kan mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu yang mengutus dia dan Allah lah yang harus disembah. Bukan Yesus itu yang mana dia adalah anak dari Maryam dan Maryam punya anak, Maria punya anak Yusuf. Punya suami Yusuf memiliki anak Yesus yang disembah oleh orang Kristen dan orang Katolik begitu. Dan kalau saya lihat ini memang dia nggak ngerti sebenarnya ini. Kasihan sebenarnya anak-anak baru 18 tahun dia nggak ngerti tentang kekristenan, tentang doktrin Kristen. Jadi begini, kenapa Yesus itu sebenarnya dia disembah? Ya karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, dalam Yohanes 1 ayat 14 firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang berikan padanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Nah, firman telah menjadi manusia dan kalau kita lihat Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dari sini sebenarnya sudah jelas bahwa Yesus itu Allah gitu yang jadi manusia. Kenapa dia harus jadi manusia? Saya jelaskan berulang-ulang itu adalah untuk melakukan visinya yaitu menyelamatkan manusia dari dosa. Dan kalau kita lihat loh kenapa harus Yesus atau Allah yang datang ke dunia supaya mengorbankan dirinya. Karena hanya Allah yang bisa menjaga dirinya tidak berdosa. Seandainya saya orang berdosa nggak layak untuk disalib dan tidak layak untuk menjadi kurban bagi manusia, nggak layak karena saya juga orang berdosa. Dan siapapun dunia ini nggak ada yang layak, nggak ada yang pantas karena kita manusia pasti jatuh dalam dosa. Tetapi Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri sehingga ketika dia jadi manusia dia tidak memiliki dosa dan dia layak untuk mengorbankan dirinya menembus setiap dosa manusia. Dan ya wajar kita menyembahnya, wajarlah kita ini karena dia adalah Allah gitu. Dan konsep ini gak akan pernah kamu pahami dek. Kamu aja gak ngerti ajaran Kristen sebenarnya. Siapa yang mendoktrinasi kamu sebenarnya. Nah ini ya penyakit lama lah ya menjelang Natal, menjelang Desember orang Kristen bersuka cita. Nah ada orang-orang tertentu yang kepanasan berusaha untuk menjelakai orang lain, berusaha untuk melakukan hal-hal yang buruk kepada orang-orang lain. Ya karena apa sih? Karena kami bersuka cita, kalian gak seneng gitu. Tapi yang menarik di sini yang perlu kita garis bawahi adalah orang-orang Kristen, orang Katolik yang ada pada waktu itu, mereka tidak dengan emosi main hakim sendiri melakukan sesuatu yang buruk kepada mereka. Ini ya respon yang beda ya. Saya gak habis pikir ya, seandainya ada orang Kristen datang membawa pisau ke masjid, saya yakin dia keluar babak belur deh. Tapi ya saya syukur ya teman-teman saya yang di sana bisa menangani ini dengan berjiwa besar, dengan hati yang tenang. Dan inilah yang mesti dicontoh di negeri ini. Bagaimana orang-orang negeri ini harus melakukan kasih. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kasihlah musuhmu. Dan inilah spesialnya sebenarnya orang-orang Kristen ini ya. Inilah spesialnya bagaimana kita tidak dengan penuh emosi main hakim sendiri dan melukainya. Padahal kan cuma perempuan ya. Kalaupun mau dilukai kan gampang banget satu orang juga beres gitu.
Tapi bukan itu yang harus dilakukan, tapi kita harus mengasihi. Buat teman-teman semuanya, mari kita hati-hati ya, sudah menjelang Desember, menjelang Natal. Hati-hati, banyak. Saudara-saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana saudaranya sendiri telah mengatakan bahwa itu adalah saudaranya sendiri. Dan orang ini sebenarnya katanya selama ini sudah mulai waras. Tapi sekarang dia mulai tiba-tiba ya kurang waras, kira-kira seperti itu. Dan orang ini katanya membawa benda tajam dalam gereja. Sebenarnya tidak ada maksud dan tujuannya, karena sebelumnya mereka itu katanya sudah saling bertengkar, mau saling biasalah ya, benda tajam ya saudara-saudara. Tetapi sebagai kakaknya orang ini mengatakan jangan dipiralkan lagi hal ini. Nah oke, dalam hal itu ya mungkin kakaknya ini mau klarifikasi dan meminta maaf ya, khususnya kepada orang-orang Kristen. Ya tentunya kami sebagai orang-orang Kristen, apalagi mereka yang menyaksikan itu sendiri di gereja Katolik, gereja mereka, ya pasti memaafkan. Tetapi yang mau saya katakan ya, bahwa kita melihat orang ini bukan hanya ya melakukan sesuatu di luar kendalinya sehingga bisa mencelakai orang, tetapi orang ini sebenarnya nampaknya sudah dipengaruhi ya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena ketika kita menonton videonya, di situ bisa kita melihat ketika dia ditanya siapa menyuruhmu, katanya Tuhanku yang menyuruhku, katanya. Baru setelah itu dia ngawur berbicara, ya dia malah berdebat dengan mengatakan orang Kristen itu katanya Tuhannya manusia ya, katanya. Maria itu ibunya, lalu Maria itu punya suami, dan Yesus itu anaknya, manusia. Jadi orang Kristen manusia ya disembah ya, bukan manusia tidak perlu kita sembah, ya hanya Tuhan Allah yang kita sembah, katanya. Jadi di sini kita melihat bahwa orang ini telah dicuci otaknya oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Itulah yang dia katakan, yang menyuruh dia ada orang katanya yang pakai masker. Nah, ini sangat mencurigakan ya teman-teman. Apalagi teman-temanku sebagai orang Kristen, mari kita berhati-hati karena menjelang Natal ini ya banyak memang hal-hal seperti itu terjadi karena memang setan itu kepanasan. Ya, apalagi orang Kristen akan merayakan hari kelahiran Yesus, akan merayakan hari raya besar ini. Jadi setan-setan itu kepanasan, bisa memakai orang-orang siapa saja yang mereka pakai. Jadi mari kita berhati-hati, banyak kita berdoa sambil berjaga-jaga. Dan kepada setiap gereja-gereja, mari supaya apalagi ya, saudara yang ada di kota, jangan lupa supaya pihak kepolisian juga mereka menjaga dengan baik, menjaga dengan sungguh-sungguh supaya saudaraku, khususnya orang-orang Kristen yang merayakan Natal ya merasakan damai di hari Natal. Itu harapan dan doa kita. Nah teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan kepada kita informasi penting dan juga boleh mengedukasi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.